Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto ada beberapa kabar baik yang akan kita coba sampaikan gitu ya. Di antaranya yang pertama, insya Allah teman-teman di akhir bulan ini atau di awal bulan Juli mendatang kita sudah punya pemandangan yang baru gitu ya. Jadi studionya akan sedikit berbeda nantinya. Jadi sekarang satu persatu sedang dikerjakan sehingga mungkin ada yang hilang, ada yang tidak ada gitu ya. Nanti insya Allah sudah lengkap semuanya, dicicil teman-teman gitu ya. Nah ini juga mungkin punten kalau memang kita agak sedikit carang-carang upload videonya, karena kan sekarang juga di kota Bandung khususnya itu setiap hari ada pemadaman listrik bergilir, sehingga ya mungkin bukan di Bandung saja, di area Jawa Barat atau di luar kota juga gitu ya, mungkin sama ada pemadaman bergilir sehingga kita tidak posting tuh karena mungkin aduh kerparum ke itu segala macam gitu ya. Jadi banyak beberapa kendalanya. Nah itu punten harus dimaklumi saja. Nah untuk selanjutnya, apakah memang yang sedang Boboto bicarakan dari kemarin ini katanya ada pemain yang deal katanya yang sudah akan resmi ke Persib Bandung, namanya Luka Menalo. Benarkah mengenai itu? Yuk sama-sama kita coba cari benang birunya sampai dengan di akhir video. Nanti kita kasih kesimpulan, kita kasih untuk statistiknya berapa persen untuk persentasenya gitu ya, bergabung dengan Persib Bandung betul atau tidak. Baik teman-teman, langsung kita mulai aja. Yang pertama, ada salah satu pemain rumorsnya namanya Luka Menalo. Jadi ingat teman-teman, dari 5 rumors yang kita rumorskan di satu posisi, Pak, insya Allah lah salah satunya biasanya tembus gitu ya. Nah ini ada di posisi winger teman-teman, di posisi winger namanya Luka Menalo, berasal dari Bosnia Herzegovina, walaupun dia lahirnya di Kroasia tapi tetap masih negara Balkan. Nah apakah musim depan Persib Bandung akan tercium aroma Balkan? Nah kita lihat teman-teman sama-sama ya. Jadi untuk Luka Menalo ini walaupun lahir di Kroasia tapi lebih memilih Bosnia Herzegovina, bahkan dia pernah membela timnas Bosnia ini dari kelompok usia dari U19, U21 sampai dengan timnas seniornya. Berarti ya namanya juga mantan pemain timnas, dia sudah punya nama dan setidaknya bisa dikategorikan pemain bintang. Betul? Oke. Di usianya 29 tahun yang mendekati usia-usia emasnya teman-teman. Nah di usia 29 tahun ini untuk Luka Menalo memang sudah meraih beberapa penghargaan juga. Kalau penghargaan mah ya lumayan banyak lah teman-teman, karena dia juga pernah bermain di Zagreb, Dinamo Zagreb gitu ya, di Liga Kroasia. Banyaknya memang di area Balkan, di negara-negara Balkan lah dia memperkuat tim-tim di sana. Nah untuk jika seandainya ke Persib Bandung, ini akan menjadi pengalaman pertama bermain di kawasan Asia, apalagi Asia Tenggara, dan langsung bermain di Persib Bandung. Tapi jangan heran gitu ya, beberapa pemain Kroasia sebelumnya juga kan ada Kocijan, ini juga baru pertama kali bermain di Indonesia tapi ya juara gitu ya teman-teman. Nah ini mudah-mudahan mengulangi kesuksesan pemain sebelum-sebelumnya dari negara Balkan. Nah ini juga teman-teman perlu ketahui, untuk Luka Menalo di usianya 29 tahun ini dia ada beberapa keuntungan dan bisa memang bergabung dengan Persib Bandung ini cukup terbuka lebar. Di antaranya dari market value teman-teman, ini penting, sangat penting untuk market value atau ya harga seorang pemain ini menentukan juga
kadang ada pemain bagus tapi harganya juga bagus, tapi kalau ini berimbang gitu ya. Kalau melihat dari VT-nya atau video yang memang sempat kita lihat penampilan dari Luka Menalo ini lumayan teman-teman, aya piriteun gitu ya, ada setidaknya gambaran cara dia bermain lumayan bagus lah, apalagi posisinya winger gitu ya. Ini tusukan-tusukannya oke juga, bahkan dia sempat menciptakan beberapa gol. Dari 21 permainan dia mencetak 3 gol katanya gitu ya. Ya lumayan lah untuk seorang winger. Nah ini teman-teman, selain dari market value yang katanya sekarang di bawah 8M, kalau nggak salah 6,7 berapa M lah gitu ya, itu masih harga standar pemain asing untuk Persib Bandung yang pertama gitu ya, itu dari harga masuk teman-teman. Lalu yang kedua, kalau melihat data dari transfer market, ini Luka Menalo ini sebetulnya masih mempunyai kontrak katanya di FK Sarajevo yang tim terakhir yang dia bela ya teman-teman. FK Sarajevo ini katanya kontrak dengan tim itu sampai dengan tahun 2028. Artinya kalau memang Persib nebus untuk Luka Menalo ini betul-betul sangat serius gitu ya. Persib sangat serius untuk mendapatkan tanda tangan Luka Menalo kalau memang masih punya kontrak. Nah, kita juga harus akui teman-teman, data di transfer market ini tidak menjadi acuan sepenuhnya, karena apakah belum diupdate atau apakah memang tidak terupdate atau bagaimana ya, kita juga punya beberapa saringan gitu ya. Karena kalau kita lihat riwayat permainan tim ke tim yang oleh Luka Menalo dibela gitu ya, ini juga hanya bertahan satu musim, dan itu pun menjadi pemain pinjaman, lalu free transfer, dibeli, dipinjamkan lagi, free transfer lagi, gitu ya terus gitu ya. Jadi memang tidak bertahan lama di dalam satu tim. Nah ini apalagi kalau memang di FK Sarajevo ini sampai dengan 2028, berarti kan kontraknya panjang. Bahkan dia baru bergabung dengan FK Sarajevo pun ya di bulan Januari tahun ini gitu ya, 2026. Makanya apakah iya benar gitu ya, kontrak jangka panjang dan ditebus Persib, atau memang belum diupdate di datanya transfer market gitu. Jadi ya siapa tahu hanya dikontrak setengah musim saja gitu ya oleh FK Sarajevo lalu dilepas. Nah ini kita juga untuk kepastiannya belum tahu masalah kontrak itu sebetulnya ditebus atau free transfer, karena memang nantilah dijelaskan oleh official Persib Bandung gitu ya secara lengkapnya. Namun untuk kalau memang ini deal teman-teman, ini memang sudah oke kesepakatan antara dua belah pihak, berarti benar dong informasi yang memang kita dapatkan gitu ya, sekitar 1 mingguan lebih gitu ya. Kan pernah teman-teman cari video kita yang mengatakan bahwa katanya manajemen katanya sudah ada siap-siap, katanya sudah ada yang deal. Nah tapi tidak dikasih tahu kan apakah asing atau lokal. Namun katanya ya rencana awal bulan Juni ini akan ada pengenalan pemain, maksudnya minimal Wilujeng Sumping. Tapi karena ada ya kasus Daisuke Sato ini mencuat gitu ya, akhirnya mungkin ada penundaan dan lain sebagainya. Kita juga maklumin lah, tapi ya tetap harus dipush gitu ya biar cepat selesai masalah Daisuke Sato, sehingga secepatnya kita bisa melihat Wilujeng Sumping. Nah ini yang mana kalau untuk Luka Menalo ini beneran deal, berarti betul gitu ya informasinya. Namun teman-teman, ini juga tetap kita tidak melanggar rambu-rambu jurnalistik gitu ya. Jadi masalah Wilujeng Sumping, masalah hatur nuhun, itu ya harus manajemen Persib dulu yang memang maju paling depan. Ya kita mah belakangan aja gitu ya. Jadi kalau untuk kesimpulan yang mana kenapa bisa sampai dirumuskan ke Persib Bandung, nah ini teman-teman kita masuk kesimpulannya. Kalau kesimpulan kita 86% teman-teman gitu ya, Luka Menalo gabung dengan Persib Bandung, persentasenya 86%. Apa artinya? Nah kalau untuk bobotoh lama yang udah ngikutin channel kita mah tahu gitu ya, minimal persentase pemain yang gagal atau yang bergabung dengan Persib itu berapa persen. Nah ini pasti udah hafal gitu ya. Di bawah 85% biasanya itu gagal, tapi di atas 85% biasanya
berhasil gabung dengan Persib Bandung. Jadi dari 5 rumors dalam satu posisi yang memang masuk ke kita gitu ya, masuk ke tim redaksi, pasti ada satu yang memang tembus bergabung dengan Persib Bandung, seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau yang udah lama ngikutin kita mah tahu gitu ya untuk flow-nya bagaimana. Nah, ini teman-teman, kenapa kita berikan persentasenya 86% bergabung dengan Persib Bandung? Yang pertama, FK Sarajevo kemarin itu baru atau 2 hari kemarin lah mengumumkan bahwa Luka Menalo resmi berakhir kontraknya untuk tim tersebut gitu ya. Untuk tim FK Sarajevo, Luka Menalo sudah selesai kontraknya dan dia akan bermain di Liga Indonesia. Ini sudah langsung ada di captionnya FK Sarajevo, teman-teman. Kita tampilkan di sini. Ini adalah foto dari Luka Menalo yang diucapkan hatur nuhun oleh mantan klubnya yaitu FK Sarajevo, yang mana berarti resmi ya hanya sekitar 6 bulanan ada di klub tersebut. Tapi dari 6 bulan itu ya lumayan, dari berapa tadi 21 penampilan itu 3 gol atau apa ini karena bahasa Balkan. Nah, ini teman-teman bisa baca captionnya yang dituliskan oleh FK Sarajevo ya. Kalau masih belum ngerti karena bahasa Balkan, kita terjemahkan saja. Jadi intinya mah untuk Luka Menalo ini diucapkan terima kasih banyak sudah menampilkan pertandingan atau penampilan yang bagus untuk tim ini gitu ya. Dan di sini juga ada tanda tanya yang memang sebetulnya dijelaskan gitu ya, sudah dibilang akan bermain di Liga Indonesia, tapi di mana? Nah, belum ada. Namun teman-teman, ada satu jurnalis dari Italia yang memang cukup oke lah dalam perumoran gitu ya. Jadi perumoran pemain ini mengatakan bahwa Luka Menalo sudah deal, sudah setuju bergabung dengan salah satu tim Indonesia, yaitu teman-teman siapa? Persib Bandung. Jadi wow, ini cukup mengejutkan, tapi ya memang tidak asing lagi karena pemain Balkan ya, toh mantan pelatih kita juga 3 musim berturut-turut dari negara Balkan yaitu Bojan Hodak. Apalagi sekarang penerusnya ya dari Balkan juga, Igor Tolik masih dari Kroasia, dan pelatih kiper juga dari negara Balkan yaitu Mario Zozic, yang mana kan mantan pemain Dinamo Zagreb juga. Jadi ya sesama mantan pemain mungkin bisa senior dan juniornya gitu ya, bisa berbagi informasi cepat gitu ya, biar adaptasi di Persib Bandung juga atau di Liga Indonesia juga cepat ya. Tim pelatih ini memang setidaknya harus memberikan dukungan, support, ngasih tahu ini loh budaya sepak bola di kita dan bla 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 nya lah gitu ya teman-teman. Makanya persentase terakhir kita simpulkan bahwa 86% mudah-mudahan Luka Menalo memang bergabung dengan Persib Bandung. Ya aya piritin ini mah teman-teman gitu ya, dan memang terbukti secara skema permainan Igor Tolik sudah mulai sedikit demi sedikit terbaca, karena dia juga kan sebelum dibawa Bojan Hodak ke Persib Bandung sempat menukangi beberapa tim gitu ya, menjadi pelatih kepala. Ya itu dia skemanya, memperkuat lini gelandang serang, gelandang bertahan, back sampai dengan penjaga gawang. Kalau striker bukannya berarti tidak favorit gitu ya, namun ya ada pertimbangan khusus. Jadi siapakah yang memang akan sedikit tergeser posisinya di winger atau di sayap? Nah, kita lihat teman-teman. Tapi agak berbeda gitu ya, kalau Bojan Hodak menyenangi pemain versatil, bisa ditempatkan lebih dari satu posisi. Tapi kalau Luka Menalo sepertinya akan diplot menjadi winger murni gitu ya, atau sayap murni teman-teman, karena mengantisipasi beberapa pemain Persib, pemain lokal terutama, akan hengkang ke klub rival. Jadi siapa? Ya kan sudah pernah beberapa kita bahas ya teman-teman. Nah ini makanya skema Igor Tolik mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya teman-teman, karena waktunya tidak ada lagi. Ya mana Wahaji Umu juga sudah buka suara. Bagaimana pesan dari Wahaji Umu? Insya Allah di video selanjutnya kita bahas, dan ya nantilah Wahaji Umu ngomong apa, kita juga akan sedikit tahu rahasianya gitu ya teman-teman. Baik, ini juga sebetulnya ada banyak pertanyaan, tapi yang sudah dirangkumkan oleh tim redaksi ini mengenai masalah kemarin gitu ya, dana juara teman-teman.
satu yang memang mencuat adalah kenapa katanya kasus Daisuke Sato ini tidak bisa dilaporkan ke FIFA, kenapa masalah uang bonus ini tidak bisa kita laporkan juga ke FIFA mengenai I-League, kenapa tidak transparan dan lain sebagainya. Ada juga kenapa nggak bisa diaudit KPK dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pertanyaannya saya juga nggak bisa jawab terlalu jauh teman-teman, karena ini kewenangan ya kan ada di I-League gitu ya. Kita juga nggak tahu dapur I-League bagaimana, dapurnya manajemen bagaimana gitu ya, karena ya manajemen Persib juga ada perwakilan kan di situ langsung oleh bos besar Pak Glenn Sugita, yang mana pasti ada pembicaraan dari Ferry Paulus dengan Pak Glenn bagaimananya. Nah, ini juga ya sekali lagi itu mah mudah-mudahan kita doakan saja segera rampung beres gitu ya, tidak mengganggu bursa transfer ke depannya gitu ya. Kita mah kerma udah di ban ku FIFA gitu ya, lalu juga uang belum dibayarkan ya ayah we gitu ya gogoda. Tetapi ya itulah, mudah-mudahan semuanya menjadi satu semangat baru lah buat Persib Bandung, biar semakin terasah lagi mental juara untuk selanjutnya di musim depan gitu teman-teman. Baik, itu dulu saja, insya Allah di video selanjutnya kita bacakan teman-teman yang udah mengirimkan salam sapanya dan pertanyaan yang sudah masuk juga ke tim redaksi gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.